Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini saya berada di sebuah area pemakaman umum. Di area pemakaman umum warga desa Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Madya, Surabaya. Dan juga bercampur dengan makam dari warga desa Langkir. Saya berada di area pemakaman umum ini adalah untuk mencari jejak dari salah satu santri Raja Giri keempat atau Kanjeng Sunan Prapen atau Raden Fatih Alimuddin, yang kemudian dikenal dengan nama Raden Fatihal ya, yang mana wakilahnya beliau santri dari Kanjeng Sunan Prapen ini di kemudian hari, setelah terjadi beberapa peristiwa, kemudian beliau menjadi cikal bakalnya atau sesepuh, dan yang mengislamkan pertama kali sedikit warga yang ada di desa Kemuning dulunya ya, kemudian berubah menjadi desa Babat Jerawat. Adapun nama Babat Jerawat sendiri ada sebuah kisahnya yang dari beliau lah kisah itu akhirnya ada. Kemuning sendiri diambil nama dari sebuah tempat pemujaan atau pedanyangan yang mana dulu warganya masih memeluk atau melakukan pemujaan di sebuah pohon atau yang biasa disebut dengan pepundenan ya, kepada seorang danyang atau dahyang ya, yang bernama Dahyang Nyai Kemuning. Karena itulah desa tersebut diberi nama Desa Kemuning. Di depan saya itu adalah pintu gerbang dari jalan raya untuk masuk ke area makam. Adapun jalan raya ini adalah di area perumahan Bukit Palma ya. Area perumahan Bukit Palma yang menjadi jalan poros ya, penghubung antara desa Babat Jerawat, desa Pakal, desa Langkir, dan masuk ke perumahan Palma, serta seterusnya nanti sampai ke Surabaya ya. Baik, ikuti penelusuran saya dalam penelusuran jejak ekspedisi Giri Kedaton. Terlihat cukup padat juga di sini untuk pemakaman yang ada di sini ya. Bisa dilihat rekan-rekan. Akan tetapi juga masih terlihat di sebelah selatan masih banyak ruang yang kosong ya. Jadi di sebelah selatan ini masih terlihat cukup luas tempatnya, masih kosong ya. Begitu. Dan rata-rata di sini jika saya lihat untuk makam-makam ini adalah makam baru semuanya ya. Makam baru, sedangkan untuknya makam yang menggunakan kayu tersebut itu ya. Tuh ya. Nah, itu berada di tahun 1900-an ya. Juga ada itu di sebelah sana itu ya, sebelah sana itu juga masih berada di kisaran tahun 1900-an ya. Baiklah rekan, ini terdengar suara adzan zuhur, sementara saya break dulu ya, kemudian nanti saya akan sambung lagi. Tetap ikuti penelusuran saya di channel Macan Abang.
Ya, kita lanjut lagi rekan-rekan setelah isoma tadi ya. Sekarang saya akan melanjutkan di mana keberadaan dari makam santri Kanjeng Sunan Prapen. Saya mencoba untuk mencari di sebelah barat sini, dan jika saya lihat di sini memang rata-rata masih baru semua ya. Ya, sini juga. Terdapat beberapa batu kumbung di sini ya. Tapi baru ini ya. Sini juga. Dan juga ini. Lokasi ini berada di antara perumahan, dari perumahan Bukit Palma ya. Karena itu untuk batas dari area makam ini dipagari dengan pagar keliling ya. Pagar keliling seperti ini. Dipagari dengan pagar keliling. Ya. Oke. Oke. Masih belum ya. Ya, di sini terlihat ada makam dengan nisan ya, yang berciriskan ornamen atau buritan ya, yang berada di era tahun 1900-an ya, jadi 18 akhir sampai ke 19 ke atas ya. Sini coba mencari lagi. Oke, ini adalah tembok kelilingnya ya, dari perumahan Bukit Palma ya. Ini juga terdapat nisan dari kayu ya. Ya, ini biasanya dengan kayu yang menggunakan motif seperti ini berada di tahun 19-an ya, karena motifnya masih ini motif baru ya. Kita coba cari lagi. Artinya ini ada satu makam yang diberi kain mori ya. Ya, ini rekan-rekan. Oke, kita lihat batu nisannya ya. Bismillah.
Oke, ya. Ya, di sini bisa dilihat rekan-rekan. Ya, ini batu nisannya juga batu nisan lama juga ini ya. Karena ini bahannya juga masih dari bahan batu bumbung juga ini ya. Kan tetapi agak beda dengan yang di sana tadi ya. Ini batu nisannya lebih tipis ya. Ini di bagian kepala ya, nampaknya ini juga mungkin terputus ya, terputus atau ya sepertinya terputus ini ya. Oke, baik, sepertinya ini adalah makam beliau ya, santri dari Kanjeng Sunan Prapen. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang wakilah beliau ya, santri dari Sunan Prapen ini ya. Ya, bisa dilihat teman-teman. Kita pasang dulu. Bentar, saya pasang dulu ya. Ya, baiklah. Wakilah salah satu dari santri Kanjeng Sunan Prapen ini ya, dulu diperintahkan ketika Pangeran Benowo ya, ketika beliau keluar dari keraton karena ada perselisihan di keraton Pajang waktu itu ya, untuk peralihan kepemimpinan yang ada di Pajang ya, meneruskan kepemimpinan dari ayahanda beliau yaitu Prabu Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Joko Tingkir ya, atau Sultan Hadiwijaya ya. Ketika terjadi perebutan kekuasaan tersebut, beliau memang lebih memilih untuk menjadi seorang ulama ya, dan beliau juga tidak begitu berambisi untuk menjadi raja, meneruskan kepemimpinan dari ayahanda beliau. Karena itulah ketika itu beliau sebelum Sultan Hadiwijaya wafat, beliau dipesan bahwa supaya beliau datang ke Giri untuk menemui Kanjeng Sunan Prapen, yang mana Kanjeng Sunan Prapen ini dulu juga guru ya, guru dari Joko Tingkir sendiri, dan juga Kanjeng Sunan Prapen dulu adalah yang mendaulat atau yang mengangkat ya, dan mengesahkan Jaka Tingkir sebagai sultan di Pajang atau sebagai Raja Pajang. Karena itulah Pangeran Benowo diperintahkan oleh Sultan Hadiwijaya supaya untuk pergi ke Giri dan menemui Sunan Prapen, kemudian meminta petunjuk dari Kanjeng Sunan Prapen. Selanjutnya datanglah Pangeran Benowo ke Giri Kedaton ya, untuk menemui Kanjeng Sunan Prapen, yang kebetulan pada waktu itu Kanjeng Sunan Prapen sudah tidak beristana ya, tidak beristana di Giri Kedaton, akan tetapi sudah berpindah ke dalam Wetan ya, atau Keraton Wetan, tepatnya posisinya berada di daerah Tambakboyo. Di situ beliau mengaturkan kepada Kanjeng Sunan Prapen dan meminta petunjuk dari Kanjeng Sunan Prapen. Ketika beliau datang
dalam perjalanan beliau ke Giri Keraton, beliau tidak langsung ke Giri Keraton, akan tetapi beliau bertujuan untuk berziarah ke makam Kanjeng Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel ya. Ketika beliau pulang dari Ampel Dento, setelah berziarah ke makam dari Kanjeng Sunan Ampel dan juga menemui beberapa keluarga Sentono Ampel Dento, dalam perjalanan beliau untuk menuju ke Giri ya, ke Giri, kebetulan ketika di Ampel Dento beliau bertemu dengan salah satu santri dari Kanjeng Sunan Praben ya, yang kebetulan waktu itu berada di sana dan juga akan melanjutkan perjalanan pergi kembali ke Giri. Jadi akhirnya beliau disertai oleh santri dari Kanjeng Sunan Praben dari perjalanan beliau dari Ampel Dento untuk menuju ke Giri. Dalam perjalanannya beliau ternyata melewati jalur di wilayah Tandes ya, Tandes hingga ke barat. Jadi tidak melewati ke pesisir ya, tidak melewati daerah pesisir di utara, akan tetapi melewati jalur selatan gitu ya, melewati jalur selatan karena tujuan beliau Pangeran Benowo juga ingin menemui keluarga dari Syekh Paku Kalam atau keluarga dari Raden Bagus Wijoyo yang ada di desa Pakal, yang mana Raden Bagus Wijoyo ini atau Syekh Paku Kalam ini adalah menantu dari Kanjeng Sunan Giri ya, suami dari Nyai Ageng Sawu yang kedua ya, karena suaminya Ageng Sawu yang pertama sudah wafat, kemudian beliau dinikah oleh Raden Bagus Wijoyo yang kemudian diberi gelar oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Syekh Paku Kalam karena ada suatu peristiwa yang akhirnya beliau diberikan gelar tersebut. Dalam perjalanannya Pangeran Benowo ini ketika melewati jalur di selatan ini ya, atau ibaratnya bisa dikatakan jalur poros tengah ya, ketika sampai di daerah yang diberi nama Alas Malang, ternyata kepergian beliau dari Kedaton Pajang ternyata diikuti oleh beberapa dari orang-orang yang ketika itu tidak menyetujui adanya informasi pengangkatan Pangeran Benowo akan menjadi raja ya, karena itulah pasukan tersebut mengikuti ya, hingga sampailah di Alas Malang. Di Alas Malang tersebut beliau mengetahui bahwa sedang diikuti oleh beberapa orang ya, yang dari pejabat-pejabat Pajang yang tidak menyukai akan rencana pengangkatan beliau menjadi seorang raja. Akhirnya beliau terpaksa lari karena kalah jumlah ya dengan mereka-mereka yang ketika itu mengikuti. Sampailah di desa Kemuning. Di desa Kemuning tersebut akhirnya beliau Pangeran Benowo dan juga santri dari Kanjeng Sunan Praben akhirnya terkepung. Di tempat tersebutlah akhirnya terjadi perkelahian antara Pangeran Benowo dan juga santri dari Kanjeng Sunan Praben. Perkelahian tersebut akhirnya membuat Pangeran Benowo terbabat ya, dalam artian terbabat, terluka ya, terluka. Kemudian oleh santri dari Kanjeng Sunan Praben, Pangeran Benowo dipopong dan dibawa lari menuju ke suatu tempat ya, menuju ke suatu tempat yang mana tempat tersebut sangat rimbun tempatnya, dan untuk akses masuk ke dalamnya pun juga seperti gua ya, seperti gua.
akan tetapi tidak dari batu-batu, melainkan dari sebuah pepohonan yang sangat rimbun dan masuknya seperti goa. Pangeran Bonowo dibopong oleh santri dari Kanjeng Sunan Prapen masuk ke dalam tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah tempat pemujaan atau pebundenan warga desa Kemuning. Di tempat tersebut akhirnya Pangeran Bonowo dan juga santri dari Kanjeng Sunan Prapen terselamatkan karena para prajurit-prajurit tersebut tidak berhasil mengejar dan menemukan keberadaan beliau ketika berada di dalam area punden Kemuning tersebut. Setelah itu dirasa kondisi sudah aman, kemudian Pangeran Bonowo dibawa oleh santri dari Kanjeng Sunan Prapen ya. Sebelum dibawa ke kiri ya, sempat masih beberapa waktu Pangeran Bonowo dirawat oleh santri dari Kanjeng Sunan Prapen tersebut berada di Kemuning ya. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian Pangeran Bonowo dibopong oleh santri dari Kanjeng Sunan Prapen dan dibawa ke dalam Tambak Boyo untuk bertemu dengan Kanjeng Sunan Prapen. Disitulah Pangeran Bonowo bertemu dengan Kanjeng Sunan Prapen dan menceritakan tentang kronologi kejadian. Kemudian setelah dirawat dan sembuh, Pangeran Bonowo diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Prapen untuk pergi ke desa Brolo, Turun Brolo yang berada di barat dari desa Paku Kalam atau desa Pakal ya, karena asal kata desa Pakal itu dari kata beliau yaitu Paku Kalam. Saya tidak menceritakan tentang bagaimana sejarahnya ya, karena itu di lain kesempatan. Ketika itulah beliau santri dari Kanjeng Sunan Prapen diperintahkan untuk mengikuti atau untuk ikut dengan Pangeran Bonowo hingga menuju ke desa Brolo. Di desa Brolo tersebut akhirnya Pangeran Bonowo bermukim dan mendirikan suatu kerajaan atau suatu pemukiman yang kemudian disebut dengan nama Desa Kerajaan. Adapun nama kerajaan diberikan nama tersebut karena beliau adalah putra dari seorang raja atau yang mempunyai kerajaan di Pajang ya, karena itulah desa tersebut dinamakan Desa Kerajaan. Dan beliau mengatakan kepada santri Kanjeng Sunan Prapen bahwasanya di tempat tersebut ketika terjadi perkelahian dan ketika beliau diselamatkan ya, ketika beliau dibabat dan diselamatkan oleh santri Kanjeng Sunan Prapen serta dirawat, maka oleh Pangeran Bonowo desa Kemuning tersebut akan dinamakan dengan nama Desa Babat Jerawat. Jadi dari kata pernah dibabat dan juga dirawat oleh santri dari Kanjeng Sunan Prapen. Kemudian Pangeran Bonowo memerintahkan agar supaya tempat pemujaan yang ada di Desa Babat Jerawat itu ditutup dengan cara lebih dahulu warganya itu diislamkan. Setelah warganya semuanya bisa bersedia dengan kesadaran sendiri untuk memeluk agama Islam, maka pemujaan tersebut harus ditutup supaya tidak digunakan lagi ya. Kemudian di desa kerajaan tersebut akhirnya di kemudian hari diberi nama Desa Benowo ya, bukan dari kata benawa atau perahu kecil, bukan, karena di situ nama Benowo diambil sebagai tanda bahwa di situ adalah tempat bermukimnya Pangeran Bonowo ya, situ dulu itu. Kemudian santri Kanjeng Sunan Prapen akhirnya datang ke Desa Kemuning dan berdakwah di Desa Kemuning yang akhirnya mendapatkan jalan yang bagus ya, mendapatkan
ridho ya, akhirnya para warga yang ada di Desa Kemuning lambat laun semuanya bisa tersadarkan, tercerahkan, dan dengan kesadarannya sendiri para warga itu akhirnya bersedia untuk masuk ke agama Islam. Jadi beliaulah yang pertama kali memperjuangkan atau berdakwah Islam di Desa Kemuning, dan setelah warganya semuanya sudah masuk Islam, kemudian Papunden Padanyangan Kemuning tersebut ditutup oleh beliau ya, dengan jalan pohonnya ditebang, dan kemudian tempat tersebut sudah tidak boleh digunakan untuk pemujaan lagi ya. Rekan-rekan, lalu siapakah beliau, santri dari Kanjeng Sunan Prapen ini? Siapakah nama beliau dan siapakah dzurriyyah dari beliau, putra dari siapa beliau ya? Untuk hal itu insya Allah di kedepan hari apabila memang dilakukan pembukaan sejarah beliau secara umum, insya Allah akan saya sampaikan siapa nama beliau dan beliau putra atau dzurriyyah dari siapa. Jadi sementara yang bisa saya sampaikan adalah beliau adalah santri dari Kanjeng Sunan Prapen ya, dengan sejarah yang sudah saya sampaikan tadi, dan beliau adalah seorang aulia pertama ya yang mengislamkan warga Desa Kemuning hingga beliau akhirnya wafat dan dimakamkan di area pemakaman ini. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Adapun beliau sedikit ya, adapun beliau wafat Kanjeng Sunan Prapen wafat di tahun 1605 Masehi, sedangkan beliau wafat sudah berada di tahun antara 1700-an awal ya, 1700-an awal begitu. Jadi masih terpaut agak jauh ya dari wafatnya Kanjeng Sunan Prapen ya, karena beliau dulu juga masih muda ketika beliau berdakwah di sini. Baiklah, untuk sementara dulu dengarkan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, khususnya bagi warga Desa Babat Jerawat, karena desa ini ternyata pernah ditinggali oleh salah seorang aulia ya, dan beliau masih santri dari Kanjeng Sunan Prapen, sekaligus beliau adalah aulia pertama yang menyebarkan agama Islam di Desa Babat Jerawat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya berharap semoga ada kesadaran dari warga Desa Babat Jerawat untuk merawat ya leluhurnya yang ada di sini ya. Bagaimanapun juga beliau adalah seorang aulia yang sangat berjasa bagi warga Desa Babat Jerawat, karena dari beliaulah asal mulanya para warga Desa Babat Jerawat bisa memeluk agama Islam. Terima kasih. Salam Sarkup Nusantara, salam satu lisan, salam Paseduluran Macan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.